saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kalau kita ada sampai saat ini karena kasih anugerah Tuhan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan kami pada hari ini Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu di tempat ini. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau dahsyat di dalam hidup kami. Menyembah
terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Bapa, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami masih ada itu karena kasih-Mu. Kalau kami diizinkan untuk memuliakan, membesarkan, mengagungkan Engkau, itu hanya karena kasih-Mu. Melewati banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi Tuhan kami Tuhan yang sangat dahsyat. Itu sebabnya pada pagi ini kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan, membesarkan, karena tidak ada Allah lain seperti Engkau. Ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Tuhan kita sungguh baik, amat baik, teramat baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian dipasangkan Allah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan, kami bangga mempunyai Tuhan seperti Engkau Tuhan. Engkau setia, Engkau dasar bagi kami. Masuk gerbangnya bersyukur Haleluya Tuhan. dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan aku namanya, pujian dipasangkan Allah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi dengan senang hati naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk memperlebar luaskan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 3
ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan, indahnya, oh Yesus Tuhan, indahnya, oh Yesus Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan. Bapa, kami bersyukur kalau kami bisa memberi itu karena kasih-Mu. Bapa telah memberkati, mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Biarlah apa yang sudah kami berikan ini dapat dipakai untuk memperluaskan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia melalui tempat ini. Kami percaya ketika kami hidup seturut dengan kehendak firman-Mu, maka berkat itu akan datang kepada kami. Tuhan, setiap apa yang sudah kami miliki, jauhkan itu dari setiap binatang pelahap yang mencoba menggerogotinya. Dan inilah persembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita. Biarlah Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kita, pendengaran kita untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang selalu mengubah setiap hidup kita, memberi kebenaran di dalam setiap hidup kita. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kasih Allah selalu menyertai kita semua. Dalam persekutuan ibadah di rumah, saya yakin bahwa penyertaan Allah senantiasa menyertai kita. Pada kesempatan di pagi ini, kita akan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filemon pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, singkapkan rahasiamu bagi kami. Kami ingin kami diberkati melalui firman-Mu. Tolong kami Bapa, berikan kekuatan kepada kami, pendengaran seorang murid, dan juga Bapa, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Setiap tipu daya iblis yang mencoba mengganggu, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Hamba terbatas dalam menyampaikan, tapi hamba percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan menyertai, sehingga kita benar-benar mengalami sesuatu yang baru di dalam Engkau. Kami siap untuk mendengar Bapak bicara. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Filemon pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 22, demikian bunyinya. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapati selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri.
Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini untuk kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya berikan dalam bagian ini yaitu memulihkan hubungan yang retak. Latar belakang kitab ini adalah terjadi hubungan yang retak antara Filemon dan Onesimus. Kita tahu bahwa Filemon adalah seorang kaya yang banyak budak atau hamba, dan Onesimus adalah salah satu hamba budak yang dibeli oleh Filemon di pasar budak dengan harga yang lunas. Ada masalah di antara mereka, yaitu Onesimus telah merugikan Filemon, dan dia telah melarikan diri dan meninggalkan rumah tuannya. Saudara-saudara, menurut hukum Romawi, hamba yang kedapatan melarikan diri dari tuannya dapat dikenakan sanksi, dihukum mati. Dalam terang firman Tuhan ini, Filemon 1 ayat 1 sampai dengan 22, Rasul Paulus sebagai orang tua rohani memberi nasihat kepada Filemon agar dapat memperbaiki hubungan yang retak dengan Onesimus. Ada beberapa nasihat Paulus yang dapat menolong kita untuk memulihkan hubungan yang retak. Hal yang pertama yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, yaitu dalam ayatnya 4 sampai dengan ayat yang ke-7, yaitu Paulus untuk mencegah keretakan hubungan. Hal yang pertama ditekankan yaitu harus menjaga persekutuan dengan Tuhan. Ayat 4 dikatakan jelas bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Paulus mengucap syukur karena Paulus mengingat dan mendengar tentang iman dari Filemon. Dan dalam ayat 5 Paulus tekankan, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat 5 Paulus menyampaikan dua hal yang berhubungan erat antara kasih kepada semua orang kudus dan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kasih merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya dalam penulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 13 ayat 1, kasih merupakan hal penting. Paulus katakan di sana,
sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kasih merupakan hal yang sangat penting dalam satu persekutuan. Filemon dapat memiliki kasih itu oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang dimiliki Filemon itu karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semakin bertumbuh iman kepada Tuhan Yesus, maka semakin besar kasihnya kepada orang-orang kudus. Iman kita bertumbuh sejauh kita menjaga hubungan persekutuan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita hanya bisa iman bertumbuh yang akhirnya kita bisa memiliki kasih yang besar itu hanya ketika kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu hanya bisa bertumbuh, kita bisa memiliki iman itu kalau kita memberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Jadi semakin besar kasih yang kita alami itu disebabkan karena iman kita bertumbuh. Namun sebaliknya, ketika iman kita tidak bertumbuh, maka kita akan mengalami yang namanya krisis kasih. Inilah penyebab utama keretakan hubungan antara satu dengan yang lain, baik dalam keluarga kita masing-masing, dalam persekutuan gereja, teman-teman seiman. Inilah yang mengakibatkan karena krisis kasih, keretakan ini akan terjadi. Saudara-saudara yang saya kasihi, Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus 13 ayat 4 dan 6 terus menjelaskan tentang kasih. Tadi saya sudah katakan kasih sangat penting. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita dengan ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ini adalah kasih. Namun dimaksudkan dengan krisis kasih, berarti kita akan bertemu di sana bahwa tidak ada kesabaran, tidak ada kemurahan hati, hidup dalam kecemburuan, kita memegahkan diri, hidup dalam kesombongan, melakukan yang tidak sopan, mencari keuntungan diri sendiri, menyimpan kesalahan orang lain, bersukacita dengan ketidakadilan, hidup tidak di dalam kebenaran. Ini adalah krisis kasih. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, keretakan ini hanya dapat dipulihkan ketika kasih kita melimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih yang melimpah dalam Tuhan Yesus Kristus inilah yang merupakan kunci pemulihan hubungan yang retak. Itu hanya bisa ketika kita menjaga persekutuan kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, banyak sekali keretakan yang terjadi dalam keluarga kita.
dalam persekutuan gereja, teman-teman seiman kita, banyak sekali keretakan-keretakan ini terjadi yang mengakibatkan hubungan kita satu dengan yang lain menjadi tidak tenang. Tapi hal inilah merupakan penghambat untuk kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memiliki kasih, dan kasih itu hanya kita miliki ketika kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana dengan waktu saudara dengan Tuhan? Bagaimana sejauh mana hidup kita dalam firman Tuhan? Itu sebabnya Tuhan Yesus menjelaskan hubungan dekat dengan Tuhan itu merupakan hal yang sangat penting. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Itu bicara tentang hubungan keakraban, keintiman dengan Tuhan. Kamu berbuah banyak, berarti itu dikatakan berbuah banyak. Buah yang dimaksudkan dengan buah itu adalah buah roh, dan pertama dari buah roh itu adalah kasih. Itu hanya ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tadi dikatakan, kata Tuhan Yesus, bahwa ranting tidak bisa lepas dari pokok. Ranting tidak bisa lepas dari pokok. Kebergantungan ranting itu hanya pada pokok anggur. Dengan kata lain, hubungan kita dengan Tuhan itu sedekat mungkin. Kebergantungan kita itu hanya pada Tuhan Yesus. Kebergantungan inilah yang mengakibatkan kita bisa berbuah, kita bisa memiliki kasih itu, dan kasih itulah akan membawa kita untuk menjadi berkat kepada orang lain. Pada bagian yang kedua, yaitu menerima sebagai anggota keluarga Allah. Hal yang pertama, kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, untuk memulihkan hubungan yang retak itu, kita harus menerima sebagai anggota keluarga Allah. Permintaan Paulus agar Filemon mau menerima Onesimus sebagai pribadi yang berbeda dengan Onesimus yang belum bertobat ketika ada di rumahnya. Pertobatan Onesimus dapat tersirat dalam kalimat Paulus ayat 10. Dikatakan, "Anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus." Dan dalam ayat 12 Paulus mengatakan, "Dia yaitu buah hatiku." Dari ungkapan Paulus ini, anakku dan buah hatiku, ini menunjukkan kepada Onesimus yang telah bertobat, dan pertobatan Onesimus melalui pelayanan Rasul Paulus. Perubahan hidup menjadi manusia baru di dalam Kristus. Inilah yang mendorong Paulus meminta kepada Filemon untuk menerimanya. Bukan lagi selaku hamba, melainkan lebih dari hamba, yaitu sebagai seorang yang kekasih. Kita bisa baca itu dalam ayat 16. Paulus juga ingin supaya Filemon mempunyai pandangan yang sama tentang Onesimus. Paulus katakan dalam bagian terakhir dari ayat 16, "Bagiku sudah sedemikian." Artinya bahwa Onesimus bukan lagi seorang hamba lagi, hamba dalam arti budak, tetapi ia telah berubah status
dari hamba menjadi saudara yang kekasih. Terimalah dia. Paulus dengan satu kerinduan untuk Filemon dapat menerima kembali Onesimus. Dan hal yang ketiga yaitu melepaskan pengampunan. Tadi kita sudah bicara tentang menjaga persekutuan dengan Tuhan. Kemudian yang berikut kita juga sudah bicara tentang menerima sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, melepaskan pengampunan. Atas dasar pertobatan Onesimus, Paulus juga ingin meminta kepada Filemon agar ia mau melepaskan pengampunan kepada Onesimus yang telah merugikannya, seperti halnya Tuhan Yesus telah mengampuninya. Paulus ingin untuk Filemon mengampuni Onesimus sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah mengampuni Filemon. Walaupun demikian, bukan berarti Paulus lepas tangan dari apa yang telah diperbuat oleh Onesimus sebagai anaknya yang kekasih. Namun Paulus ingin bertanggung jawab dan memberikan jaminan bahwa semua hal yang telah merugikan Filemon, itu dalam ayatnya yang 18 dan ayat 20 dikatakan, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Dan ayat 19, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya. Orang yang telah diselamatkan dan mendapat pengampunan dari Tuhan hendaknya mau melepaskan pengampunan kepada saudaranya atau kepada orang lain juga. Tuhan ingin ada kerukunan dalam keluarga, dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Namun pada kenyataannya ada begitu banyak keretakan dapat terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jika saat ini kita sedang mengalaminya, kita dapat mengintrospeksi diri. Apakah aku sementara mengalami krisis kasih? Bagaimanakah hubungan saya, hubungan pribadi saya dengan Tuhan? Tuhan ingin hidup kita dipulihkan. Mungkin selama ini sulit bagi kita untuk mengampuni orang lain, tapi atas dasar apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus kepada kita, kita belajar untuk bisa mengampuni orang lain. Dia yang datang dari surga, dia tidak berbuat dosa, tapi dia datang untuk mengampuni saudara dan saya yang adalah orang berdosa. Keretakan hubungan itu hanya bisa dipulihkan ketika kita sadar, kita berbalik kepada Tuhan, kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, kita menerima satu dengan yang lain, kita melepaskan pengampunan, maka hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini akan menolong kita, memberkati dan membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Seringku tak mengerti jalanmu Tuhan.
Tanpa 1000 tanya, namun aku tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna dalam hidupku. Haleluya Pak, terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah hidup kami Bapa. Makasih Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kalau sampai saat ini Bapa masih melayakkan kami untuk beribadah. Bahkan kami sudah mendengar Engkau bicara Tuhan. Bapa, kami terbatas dalam hidup ini, tapi kami mau belajar terus. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar, kami mau hidupin itu dalam hidup kami. Kami tidak mau hidup serupa dengan dunia ini, tapi kami mau menjadi berkat kepada dunia. Di tengah-tengah keluarga kami, lingkungan di mana kami berada, tempat pendidikan kami, pekerjaan dan usaha kami mau menjadi berkat Tuhan. Dan bentuk hidup kami terus untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa, menyerahkan jemaat-Mu, menyerahkan setiap pendengar. Kiranya Tuhanlah yang menolong, memberkati, menjaga, menyertai mereka di saat-saat mereka dalam kebingungan. Tuhan, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik kepada mereka.
bagi mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah jamahan Tuhan terjadi bagi mereka. Kami percaya dengan bilur-bilur Tuhan Yesus yang tertumpah di tiang kayu salib, sakit penyakit dari setiap jemaat, dari setiap pendengar yang mendengar berita ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah jamahan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, secara khusus Indonesia. Tuhan tolong masalah-masalah yang terjadi, baik itu COVID-19, adapun hal-hal yang nampak pada akhir-akhir ini. Kami berdoa biarlah Tuhan sajalah yang menolong keamanan dari negara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi terang dan karang dunia. Mereka menjadi contoh teladan bagi orang lain. Pemerintah tertinggi sampai terendah, biarlah hamba berdoa Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai. Terima kasih banyak Bapa, ini seluruh pergumulan dan hidup kami pertaruhkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ini pinta dan doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menjemput jemaat bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadat ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia adalah gembala yang baik yang selalu memberikan kita pada padang yang berumput hijau dan pada mata air yang tenang. Gembala bersuling dan berteduh, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berteduh. Membuat aku tentram bengis, mengalirkan sungai kasih-Mu, kuasa damai celah hening. Gembala kita adalah gembala yang baik, yang selalu memberikan kita pada padang rumput yang hijau dan pada mata air yang tenang. Gembala baik bersuling dan berteduh, membimbing aku pada air tenang, memberikan aku berteduh di padang rumput hijau bernama. Aku ikut Tuhan, membuat aku tentram hening, mengalirkan sungai kasih-Mu, kuasa damai telah hening. Aku ikut Tuhan, membuat aku tentram hening, mengalirkan sungai kasih-Mu, kuasa damai telah hening. Kuasa damai telah hening. Kuasa damai telah hening. Angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua.
Amin.